Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1107. Luo Xiu, yang tidak merasakan niat buruk dari pemuda ini, merasa bahwa orang tersebut tampaknya lebih tahu banyak daripada dirinya, sehingga ia bertanya dengan rendah hati, "Rekan Taois, tahukah Anda tentang waktu dan era yang lebih tua dari awal mula alam semesta?" Pemuda itu bertanya perlahan, dan saat Luo Xiu mengangguk, ia melanjutkan, "Tidak ada catatan sejarah kemunculan menara langit. Rumor yang lebih dapat dipercaya adalah bahwa menara langit sudah ada sejak alam semesta dan langit berbintang ini muncul." Ia menjelaskan lebih lanjut, pada mulanya, menara langit memiliki 33 lantai, yang melambangkan 33 surga dan sesuai dengan 33 jalan asli. Jumlah lantai menara langit terkait dengan apakah ada orang kuat yang mempraktikkan teknik asli yang sesuai di dunia saat ini. Luo Xiu terkejut, karena ia tidak pernah mendengar tentang penguasa Dao di era ini. Pemuda itu tampaknya mengetahui kebingungannya dan tersenyum tipis. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat penguasa Dao, mereka bisa hidup berdampingan dengan alam semesta dan langit berbintang, hampir seperti memperoleh keabadian. Penguasa Dao tidak muncul di dunia, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Ia kemudian menjelaskan bahwa alam tertinggi 8 penjuru yang dikenal Luo Xiu hanyalah sebagian dari alam semesta dan langit berbintang. Luo Xiu yang kebingungan bertanya, "Apakah kamu berbicara tentang 3000 dunia besar di alam liar dan dunia berbintang lainnya?" Namun, pemuda itu menggelengkan kepala, 3000 dunia besar, dunia bintang di langit, dan 8 alam tertinggi adalah satu dan sama, termasuk dalam langit berbintang yang sama. Tapi langit berbintang ini hanya sebagian dari alam semesta, bukan seluruhnya. Luo Xiu yang masih bingung bertanya lebih lanjut, "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu semua ini?" Pemuda itu tersenyum tipis dan menjawab, "Nama saya Lu Juezi, mungkin Anda pernah mendengar nama saya." Luo Xiu terkejut, "Lu Juezi, generasi pertama alam Suan tertinggi." Nama itu membuat Luo Xiu ingat bahwa Lu Juezi adalah orang yang sangat terkenal dan berkuasa, meskipun pada masa itu dia baru berada di tingkat Kaisar Agung tingkat 9. "Nama saya Luo Xiu," jawab Luo Xiu perlahan. Lu Juezi tersenyum dan berkata, "Aku mengenalmu. Kau adalah pendahuluku, penguasa tertinggi." Luo Xiu menanggapi dengan tenang, "Rekan Taois, saya bukan lagi Tai Sang King di kehidupan ini. Dan jika kita berbicara tentang pencapaian di kehidupan sebelumnya, Anda jauh lebih baik dari saya." Keduanya tidak banyak berbicara tentang kata-kata sopan. Luo Xiu kemudian bertanya, "Rekan Daois, apakah kamu bereinkarnasi di kehidupan ini untuk mencari kesempatan menerobos dan menjadi penguasa Dao?" Lu Juezi mengangguk, "Ya, bahkan yang terkuat pun tidak dapat lepas dari belenggu era yang kacau. Hanya dengan menjadi penguasa Dao, seseorang dapat melangkah ke dalam keabadian." Luo Xiu lalu bertanya, "Bagaimana kamu tahu tentang 33 surga?" Lu Juezi menjawab, "Kamu meninggal lebih awal di kehidupanmu sebelumnya, jadi wajar saja jika kamu tidak mengetahui hal-hal ini. Setelah kematianmu, aku menemukan buku catatan kuno di sebuah relik yang sangat kuno dan mempelajarinya." Ia melanjutkan, "Jika kamu tidak keberatan, aku akan membawamu ke Gunung Suci Xuanzun suatu hari nanti dan meminjamkanmu buku catatan itu." Luo Xiu merasa curiga dengan janji Lu Juezi, tetapi ia juga tertarik dengan catatan itu. Mereka beralih membahas menara langit, dengan Luo Xiu bertanya, "Apakah ada cara untuk membuka lantai ke-13 menara langit?" Lu Juezi menjelaskan, "Memang ada caranya, tetapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku membutuhkan batu surgawi asal Dao dalam jumlah besar." Ia melanjutkan, "Setelah memasuki menara langit, banyak orang hebat telah datang, tetapi meskipun mereka berkultivasi hingga tahap akhir dewa dan iblis tingkat 9, mereka belum memenuhi persyaratanku." Lu Juezi menatap Luo Xiu dan berkata, "Tetapi kamu berbeda, sesama Taois. Aku percaya jika kamu bergabung denganku, tidak akan ada masalah untuk membuka portal ke lantai ke-13. Menurutku, sesama Taois, kau seharusnya telah menemukan bahwa, mulai dari lantai pertama menara langit, semakin tinggi lantainya, semakin sempurna dan jelas sajak dan aturan Dao antara langit dan bumi. Jika kau dapat memasuki lantai ke-13, kau pasti akan dapat merasakan sajak dan aturan Dao yang lebih mendalam. Berlatih di tempat seperti itu pasti akan berkali-kali lipat lebih baik daripada berlatih di lantai bawah," kata Lu Juezi, menjelaskan dengan penuh keyakinan. Luo Xiu mengangguk, menyadari kebenaran dari perkataan Lu Juezi. Semakin tinggi tingkat menara langit, semakin sempurna aturan-aturan Dao yang ada, dan jelas bahwa berlatih di tempat yang aturan-aturan Taoismenya sempurna akan mempercepat kemajuan dan memperdalam pemahaman. "Apa yang perlu aku lakukan?" Luo Xiu bertanya,
menyadari bahwa dia kini setuju untuk bekerja sama dengan Lu Juezi. Namun, Lu Juezi menggelengkan kepala dan berkata, aku telah menunggu di sini untuk menemukan seseorang yang cocok untuk bergabung sejak aku memasuki Menara Langit, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan sejumlah besar batu surgawi asal Dao. Butuh berapa? Tanya Luo Xiu, mengeluarkan semua batu surgawi asal Dao yang ditemukannya di lantai pertama hingga 12, total sekitar 20 buah. Tidak cukup, jawab Lu Juezi dengan tegas, kita berdua harus menemukan setidaknya 100 batu surgawi asal Dao masing-masing. Luo Xiu mengerutkan kening, begitu banyak. Karena memang sangat sulit menemukan harta seperti itu di Menara Langit. Tidak seorang pun akan berpikir memiliki terlalu banyak harta karun semacam ini. Kamu seharusnya bisa merasakan kekuatan murni aturan yang terkandung dalam batu surgawi asal Dao. Konon, ada pil ajaib yang disempurnakan dengan batu surgawi asal Dao sebagai bahan utamanya, ramuan Dao surgawi, yang dapat langsung meningkatkan ranah Dao aturan, Lu Juezi menjelaskan, mengungkapkan pengetahuan yang lebih dalam dari yang diketahui Luo Xiu. Luo Xiu mengangguk, menyadari bahwa Lu Juezi tahu lebih banyak rahasia darinya, karena ramuan Dao surgawi bahkan tidak tercatat dalam buku alkimia yang pernah dia pelajari. Lu Juezi kemudian memberikan 2 manik komunikasi, satu untuk Luo Xiu, dan berkata, kamu dan aku akan mencari batu surgawi asal Dao secara terpisah. Ketika jumlahnya cukup, kita akan bertemu di sini lagi. Luo Xiu mengangguk setuju, lalu keduanya terbang dengan kecepatan luar biasa, masing-masing mencari batu surgawi asal Dao. Dalam pencariannya, Luo Xiu menyadari aturan asal Dao yang terdapat di lantai 12 Menara Langit. Namun, saat sedang melintasi area tersebut, seorang pria berpakaian abu-abu menghalangi jalan dan menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Apa yang kamu inginkan? Tanya Luo Xiu dengan tenang. Pria itu menatapnya dengan sikap merendahkan dan berkata, kamu tampak asing. Kau seharusnya bukan orang yang paling sulit di 12 istana surgawi. Kamu pasti telah menemukan banyak batu surgawi asal Dao. Tunjukkan cincin penyimpananmu. Luo Xiu merasa jijik dengan sikap pria itu, dan dalam hatinya berkata, dengan merebut batu surgawi asal Dao orang lain, kita bisa mempercepat waktu pengumpulan batu surgawi asal Dao. Pria berpakaian abu-abu itu menuntut, serahkan cincin penyimpananmu dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasimu yang hanya Dewa Iblis tingkat 8 akhir, kamu tidak akan pernah bisa menjadi lawanku. Pria itu langsung menyerang, menciptakan medan aturan yang kuat yang menekan Luo Xiu, tetapi Luo Xiu dengan mudah menghancurkan medan tersebut dengan kekuatan sinar keemasan yang menyebar. Serangan pria itu, yang menggunakan kapak dan perisai, dengan mudah dihindari oleh Luo Xiu yang kemudian muncul tepat di depan pria tersebut. Pria itu terkejut melihat kekuatan Luo Xiu yang luar biasa, dan dengan cepat mengangkat perisai untuk melindungi dirinya, namun tinju Luo Xiu bertabrakan dengan perisai itu, menghasilkan ledakan yang dahsyat. Pria berpakaian abu-abu itu terpental, tak percaya bahwa seorang Dewa Iblis tingkat 8 akhir bisa memiliki kekuatan seperti itu. Menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, pria itu berusaha mundur, namun Luo Xiu menatapnya dengan dingin, mau pergi. Tinggalkan cincin penyimpananmu, dan mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Bersambung.